dan rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya As'ad Hanif Ikhwanuddin dari kelas A1 Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini kami akan menjabarkan materi tentang privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Secara umum, pengertian privasi adalah kerahasiaan pribadi atau privacy adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk memperoleh kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Menurut Rappaport dalam Susilo tahun 1988 mendefinisikan privasi sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan, dan kemampuan untuk mencapai interaksi yang diinginkan. Privasi jangan dipandang hanya sebagai penarikan diri seseorang secara fisik terhadap pihak-pihak lain dalam rangka menyepi saja. Terdapat faktor yang mempengaruhi privasi, yaitu faktor personal, faktor situasional, dan faktor budaya. Yang pertama, faktor personal. Menurut Marshall dalam Gifford tahun 1987 mengatakan bahwa perbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan akan privasi. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam suasana rumah yang sesak akan lebih memilih keadaan yang anonim dan reserve saat ia dewasa. Sedangkan seorang menghabiskan sebagian besar waktunya di kota akan lebih memilih keadaan anonim atau intimasi. Yang kedua, faktor situasional. Beberapa hasil penelitian tentang privasi dalam dunia kerja secara umum menyimpulkan bahwa kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan yang mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Dan yang ketiga, faktor budaya. Penemuan dari beberapa peneliti tentang privasi dalam berbagai budaya menurut Peterson dan Jesuit pada satu suku Iban di Kalimantan, York pada orang Gipsi, dan Grit pada orang Jawa dan Bali, memandang bahwa tiap-tiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi sangat berbeda dalam bagaimana cara mereka mendapatkan privasi. Adapun nilai-nilai dalam privasi, antara lain yang pertama, privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Yang kedua, privasi dapat melindungi dari cacian dan makian dan ejekan dari orang lain, khususnya dalam masyarakat di mana toleransi masih rendah, di mana gaya hidup dan tingkah laku aneh tidak diperkenankan. Yang ketiga, privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Semakin banyak orang tahu tentang diri kita, semakin berkurang kekuatan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Yang selanjutnya, privasi merupakan perangkat dari keberlangsungan interaksi sosial. Berbagai regulasi yang mengatur penyusupan membuktikan bahwa privasi penting bagi interaksi sosial. Dan selanjutnya, privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. Sebagaimana slogannya berbunyi, pengetahuan adalah kekuatan. Maka privasi menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pada satu sisi, pemerintah memiliki privasi berupa rahasia negara yang tidak boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Pada sisi lain, masyarakat juga memiliki privasi sehingga penguasa tidak berlaku semena-mena. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, As'ad Hanif Ikhwanuddin. Selanjutnya saya akan membawakan materi berkaitan dengan privasi sebagai nilai moral.
Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana privasi sebagai etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip moral dasar. Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana privasi. Privasi menjadi bersifat rasional karena privasi selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki dari privasi. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kebebasan ini bersifat positif. Ini juga menunjukkan bahwa kebebasan eksistensial lebih ke arah menuju kebebasan. Tentu saja kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari mempunyai ragam yang banyak, yaitu kebebasan jasmani, rohani, kemudian ada kebebasan sosial, kebebasan psikologi, kebebasan moral. Kemudian tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab mengandalkan penyebab. Orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Pertanggungjawaban adalah situasi di mana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. Hati nurani bisa sangat bersifat retrospektif dan prospektif. Dengan demikian, hati nurani juga bersifat personal dan adipersonal. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memposisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Privasi selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip tersebut yaitu adalah prinsip sikap baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap dirinya sendiri serta orang lain. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik. Sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang untuk bersikap adil dan hormat. Materi yang selanjutnya yaitu ada problematika dalam media. Sebagian besar media pers nasional, tidak terkecuali media arus utama atau mainstream yang bergengsi, melanggar privasi dalam penyajian beritanya. Media pers semata mencari sensasional dan tidak disadarinya telah merugikan publik. Permasalahan ini dinilai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yang baru. Menurut wartawan menempuh cara yang profesional termasuk menghormati hak privasi atau masalah kehidupan pribadi seseorang. Hubungan intim dan aborsi termasuk masalah privasi sepanjang peristiwa itu tidak terjadi tindak kekerasan. Karena dalam etika pers, aborsi juga termasuk dalam kategori perawatan kesehatan dan pengobatan. Kategori privasi lainnya adalah kelahiran, kematian, dan perkawinan yang pemberitaannya harus memperoleh izin dari subjek berita yang bersangkutan dari keluarganya. Namun sangat disayangkan sekali, pelanggaran kode etik ini banyak dilakukan oleh media-media arus utama yang banyak sekali telah merugikan publik di era sekarang ini. Kemudian materi yang selanjutnya ya ada pelanggaran privasi. Sebagai acuan guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran privasi dapat digunakan sebuah catatan dari William Prosser yang pada tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya terhadap 300-an gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan Prosser
atas bentuk umum peristiwa yang dijadikan dasar gugatan privasi, yaitu dapat kita jadikan petunjuk untuk memahami privasi terkait dengan media. Adapun peristiwa-peristiwa itu yakni yang pertama ada intrusion. Intrusion adalah sebuah tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan. Tindakan mendatangi ini dimaksud dapat berlangsung naik di properti pribadi maupun di luarnya. Yang kedua ada public disclosure of embarrassing private facts, yaitu penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang. Penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar. Kemudian yang ketiga ada publicity which pasts someone false like in the public eye, yaitu publikasi yang mengelirukan atau keliru dari pandangan orang banyak terhadap seseorang. Kemudian yang keempat ada appropriation of name likeness, yaitu penyalahgunaan hak nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambilan keuntungan sepihak atas ketenaran seseorang selebritis. Nama dan kemiripan selebritis diduplikasi tanpa seizin dari orang tersebut. Nilai etika mesti dikedepankan. Pada saat yang sama, kita juga menolak penggusuran ruang private oleh para penguasa yang berkuasa pada saat ini. Namun pada saat yang sama pula, kita bersuka cita ketika ruang private kita diolok-olok atau diobok-obok oleh praktik komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain, kita cenderung menjadi toleran ketika praktik komunikasi itu menginvasi privasi diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.